lo nggak usah nilai-nilai orang dah. Kelas ini dia Cok. Semua sama di mata Tuhan, bener dah. Kecuali rambut temen lo tuh beda-beda. Kalau emang gue bikin di pramuka, mendingan gue bikin ijazah. Gue bisa jadi presiden. Mercusuar gue taruh jok belakang bang. Wih, satu Jakarta terang. Patung Pancoran tadinya begini. Dari tim Bang Aziz lagi nih. Ya langsung aja. Wah, yang keduanya. ini dia dari Jakarta Timur lagi. Tadi sempat dibahas-bahas sama komik sebelumnya. Kenapa tuh? Dia buka usaha. Usaha. Dia Usaha jadi apa komik tapi masih belum sukses juga tuh. Oke. Dia buka usaha bareng ceweknya, makanya namanya usahanya Bucin Lumer. Bucin Lumer. Dia Apa itu? Dagang apa itu? corndog sama ubi lumer gitu. Oke. Ubi lumer, dia juga seorang cowok yang romantis. Oke. Ganteng. Idola cewek-cewek masa kini, cewek-cewek Gen Z. Berarti Starboy dia. Starboy, langsung Starboy. aja Bre, tepuk tangan yang meriah untuk Febri Febri, Mokaccio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gua Kevin sebelum jadi YouTuber. Bang. Kita sama-sama dekil, Bang. Cuma bedanya lu pirang udah. Tapi keren lu, Bang, YouTuber. Cuma jujur anting lu nggak pantas, Bang. Tapi modis, mantap. Nama gue Febri, gue seorang pria romantis. Asik. Bang Azri, lu ganteng dong kali gak punya cewek, Bang. Gua kasih atuh, kuncian gue banyak nih, Bang. Jadi gue juga lagi ngerintis, Bang, ngonten sama cewek gue. Alhamdulillah tuh viewersnya banyak. Yang ngehujat juga. Ada satu orang yang komennya cuma satu kata tapi nyelekit banget. Dekil. Kata gue nih dekil, gue apa cewek gue ya. Karena gue itu konten romantis lah, gue kayak Ibnu Lita lah. Saingan Juan Eve gue, bener. Romantis banget. Nggak cuma sampai situ, ada orang yang komen. Baru kali ini gue ngeliat orang pacaran gak iri, ya Allah. Padahal gaya pacaran gue udah standar TikTok. Di TikTok kita kalau pacaran ada nama-namanya, ya enggak? Kita pacaran nonton film namanya movie date. Pacaran ke kebun garden date. Pacaran beli parfum condet. Condet. Abang, jual. Bakarat KW berapa? Tukang parfum buat abang yang kalau sholat Jumat naik kuda ya. Dicondet. Iya, romantis banget gua sama cewek gua, Yuset. Makanya gua kasih tahu kalau semua ya, kalau lu punya cewek, belum punya cewek nih, Bang. Ini ilmu lagi aja dari gua nih, sebagai pujangga cinta ya. Anggap diri kita tuh nelayan yang ada di tengah lautan. Jadi kita tebar jala selebar-lebarnya. Ketika jala itu lu tarik, pasti dapat aja tuh satu atau dua ikan yang terperangkap di jala tersebut, ya enggak? Maksudnya apa? Jadi lu deketin aja cewek sebanyak-banyaknya. Lu DM aja cewek sebanyak-banyaknya. Dari 10 cewek yang lu DM pasti ada tuh satu atau dua cewek yang mukanya mirip ikan. Nah gue dapetnya cewek gue mirip bandeng. Yang presto lagi. Empuk. Tapi aman cewek gue, selalu dia. Gue mau nikah sama dia. 5 tahun pacaran, tahun ini gue mau menikah. Cuma masalahnya cewek gue nih insecure gitu. Setiap gue pilihin tanggal, gue sebagai cowok yang baik, gue tuh selalu ngasih referensi tanggal cantik lah di tahun 2026. Karena cewek kan suka tuh nikah tanggal cantik kan. Kata cewek gue hujan ini ya. Belum. Cewek gue insecure, kata cewek gue. Yang gak usah lah kita nikah tanggal cantik. Masa tanggalnya doang yang cantik, pengantinnya kagak. Selalu aja ya, gak usah insecure gitu. Karena mulut komik tuh jahat-jahat. Dan gue tuh selalu membahagiakan cewek gue sedemikian rupa. Gue pernah ngajak cewek gue nonton konser NDX AKA. Karena gue tahu cewek tuh suka konser-konser date, ya enggak. Cuma masalahnya cewek gue introvert. Jadi pas konser NDX sudah main tuh, sepanjang orang tuh udah pada heboh nyanyi, joget. Dia doang nih sepanjang konser NDX AKA, cewek gue diem aja. Diem aja anjing. Kuk. Nyelos lagi aja ini. Mau nikah, permintaan orang tuanya apa? 1000 undangan, anjing pusing banget gua. Sampai akhirnya karena ngonten kagak dapet endorse,
Gua sekarang ngojek lagi. Sumpah ini udah ada di titik terendah gua nih. Gua ngojek lagi sampai ada di fase gua narik orderan yang harusnya kalau gua nggak butuh duit ini nggak bakal gua ambil. Baru kemarin gua narik orderan bawa penumpang bencong. Gua kasih tahu gambaran kalau semua ya. Dia tuh kepalanya udah mulai membotak, perutnya buncit, tapi maunya dipanggil bunda. Pas gue baru datang ngejemput dia, dia langsung ngomong gini, ih drivernya gemuk, bikin bunda horny deh. Anjing. Sepanjang jalan dia ngegesek-gesekin nya ke punggung gue, bang. Kata gue daripada gue sange mending gue santet. Kesel gue. Febri makasih. Itu dia Febri Mokacino. Gokil, cowok romantis. Langsung aja dari siapa nih bang? Dari Mata Ludah. Bang Matem, gimana nih bang? Fresh di awal sih. Fresh di awal. Kayaknya ketar-ketir. Frustasi. Ketar-ketir di tengah kayaknya ngeblank. Kayaknya ngeblank. Jujur sama sih gua kayak Matem. tapi cuma awal-awal dia belum ngelawaknya udah lucu aja. Dia puter balik deh. Puter balik. King Kong. Coba muter balik. Dia curang. Pakai baju gambar muka sendiri. Gimana ya? Sekarang Bang Kevin kali ya? Ya lucu sih. Lucu. Yaudah, Bang Tabak. Berantem deh. Enggak. Jadi dia sebenarnya gimana dibilang ya? Tadi pas lagi awal-awal pas dia bilang Kevin sebelum jadi YouTuber. Lucu memang. Gua ngebayangin sedekil ini. Tapi saya Jujur gimana, bang Sam? sama kayak Matem tadi di awal lu udah pecah banget sebenarnya. Dari lu extends masuk gitu, kita udah ketawa gitu. Tapi di tengah-tengah mungkin lu kayak aduh kurang ngocok kali ya. Kurang ngocok. Kocok Pep, langsung kocok Pep. Tapi dari gua nice try tapi lu lucu sih kira. Oke. Wis. Nah, Bang, langsung menurut aja Bang Bang. Gemah. Langsung aja lah. Bener sih awalnya sih gue kira berharap makin naik kan ya. Ya. Tapi enggak dulu sih. Makin turun. Oh no. Thank you Febri. Thank you ya. Nah ini dia tadi udah banyak dari Jaktim. Sana gimana nih? Sekarang ini konco gua lagi dari Bekasi. Bekasi, jauh tuh ke situ. Bekasi jauh. Ini dia seorang kasir minimarket. Ini market. Oke. Jangan Siapa? disebutin kalau dia mau masuk sponsor baru boleh kita Betul. sebutin ya. Betul, Iya. betul. Ini masuk lah, ini yang nonton 100 juta niun orang. Langsung aja, dia seorang kasir minimarket. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Toce. Assalamualaikum. Sebelum gue mau mulai, gue mau nanya dulu ini lomba apaan sih ya bang ya? Buset, juri utama kagak dikasih meja bang. Lu lihat. Banget. Juri utama kagak dikasih meja. Ya Allah. Bang, itu tengahin apa ya Allah. Dia yang nilai itu. Buset deh. Astagfirullahaladzim. Kenalin teman-teman, gue Toce. Gue adalah seorang anggota TNI. Tentara Nasional Indomaret. Alias kasir teman-teman. Gue seorang kasir. Banyak banget bang keresahan gue sebagai kasir bang. Gue tuh kesel banget sama orang-orang yang suka beli kondom. Gue sampai apal ciri-ciri orang beli kondom. Gimana tuh? Kalau yang udah sering bang, tengil. Datang nendang pintu, dah bang kondom 1. Anjing. Itu dia datang gak pakai celana bang. Jemputnya kemana-mana. Ada juga yang belum pernah beli bang, masih malu-malu. Biasanya orang kayak gini nungguin kasiran sepi. Ya muter tuh, muter-muter. Kadang muternya kejauhan sampai Alfamart. Ya, begitu nyampe kasiran gemeter. Abis gue scan dikantongin. Maksud gue santai aja nih buat lu semua. Kan gue kasih deh, nggak mungkin ya. Ini aja bang, tit mau lu ya. Ngetet kan lu. Kagak mungkin teman-teman, santai aja santai. Kemarin ada yang lebih anomali lagi gue bilang nih. Dia beli kondom, pakai helm, pakai sarung. Gue nggak jadi masalah. Yang jadi masalah pas dia beli kondom gaceng. Karena gue kasir kan gue risih ya. Gue tegur baik-baik, bang mohon maaf. Beli kondom mah jangan gaceng. Makin marah, emang kenapa kalau gue gaceng?
Nggak apa-apa bang, masalahnya titik abang ngacak-ngacak Silver Queen. Ya buset deh. Ya Allah. Sampai pada patah bang coklat gua. Pantas kok lengket banget ya kata gua. Astagfirullah. Allah Akbar kata gua. Cuman gua masih respect bang, orang-orang begini masih respect. Karena apa? Mereka masih belanja. Gua tuh sebel banget orang yang ke minimarket tuh nggak belanja. Cuma bayar-bayar tagihan kayak bayar listrik, terus bayar tagihan motor. Sebel gua. Gua kasih alasan kenapa gua sebel. Pertama, loadingnya lama. Kedua, nggak masuk sales. Ketiga, mereka selalu minta buru-buru. Dan kalau harganya beda, selalu komplainnya ke gua. Kayak ada ibu-ibu nih bayar listrik. Bulan lalu bayar 300. Sekarang pas gua input nomornya jadi 3,5. Nuduhnya gua. Bu, Ibu Ida Parida ya? Total listriknya bulan ini 350. Wah, mahal amat, kemarin 300. Saya nggak tahu bu, kan cuma pembayaran. Gua tanya, emang ibu pakai apa aja? Biasa, kulkas, TV, lampu. Sama kemarin suami saya kesetrum. Nah itu. Nah itu. Untung cuma sekali loh, kalau 2 kali cepet tuh. Aneh-aneh. Orang bayar motor kena denda, nuduhnya gua. Bayar motor nih. Bang, totalnya jadi 1.150.000. Lah, kok nambah 150? Denda, Bang. Di sini Abang namanya Jauh Hari ya? Iya, Abang mikir aja nama Jauh Hari bayar lewat Tempo. Tolol, gak punya otak ya. Aneh, yang lebih parah lagi, ya ampun, gua kemarin berantem sama orang bayar motor, Bang. Dia datang nyerobot antrian minta buru-buru. Bang, bayar motor bisa? Bisa, Bang, nomor kontraknya berapa? Bayar motor bisa gak? Bisa bang, nomor kontraknya berapa? Tapi bayar motor bisa gak? Bisa bang, nomor kontraknya berapa? Lu belum bayar motor udah 2 bulan. Abang orang lesing. Ya Allah. Ntar ya bang ya, ngomongnya pelan-pelan ya. Lupa bayar motor gue bang. Astagfirullah. Lupa friend ya Allah. Cuma semenjak jadi kasir bang ya, di minimarket banyak yang nanya ke gua. Kenapa di Indomaret ada tukang parkir? Kita semua resah kan ada tukang parkir. Katanya tukang parkir di minimarket itu kerjanya cuma apa? Narikin duit abis itu kabur. Ya kan, ngumpet. Nggak semua teman-teman, nggak semua ngumpet. Ada yang nyamar jadi tukang jus bang. Emang beneran. Cuman katanya mereka nih nggak mau bayar tukang parkir karena katanya uangnya suka dipakai buat mabuk, buat main judi. Gue mau kasih tahu teman-teman, nggak semua. Di toko gue nih ya, tukang parkirnya sekarang aki-aki. Gue bilang, Babe kok udah tua masih parkir? Ya bang, umur segini mau ngapain lagi? Saya soalnya buat anak bini. Gue bilang respect, gila. Mendingan Babe kalau anak muda buat mabok. Saya mah bang buat anak bini, soalnya anak bini yang mabok. Tapi emang bener bang, bini ada di samping. Nambah lagi nggak ya? Cuman menurut gue pribadi, terserah tukang parkir mau dipakai buat apa. Buat mabok itu hak dia, nggak apa-apa. Menurut gua yang nggak boleh adalah udah mabok parkir. Karena pernah kejadian bang di toko gua orang mabok parkir. Terus kiri ya tahan demi Allah gua yakin dia beneran mabok. Karena apa? Yang dia parkirin orang jalan kaki. Goblok banget, yang gobeknya jalan kaki nurut. Bang ini kemana bang? Ya lu ya. Gua tanya, terima kasih. Oke. Langsung aja nih dari Bang Matem. Gimana nih Bang Matem? Lu nyender aja Bang, Arab-Arab lemes lu ya. Capek banget gua ketawa, caur banget jokesnya. Pas semua itu, relate. Bagus. Mantap, udah Bang Aze. Lucu. Gua enggak ada komen sih soalnya emang lucu anjing. Hah? Tapi Bang Matem Arab-Arab kira ngomongin pirang banget. Iya ngomong gede. Paling gede soalnya. Arab ya. Bang Kevin. Gak ada komen. Lucu. Nggak ada komen. Bang Tapak. Iya padat sih, rapet. Maksudnya itu adalah ya lucunya gitu loh, diisi terus, nggak sempet ngeblank. Terus Ya. yang paling, lu tau gak sih paling ngakak itu apa? Ngacak-ngacak Silver Queen. Iya itu aja. Siapa itu? Kita bayangin aki-aki ngaceng Silver Queen pada bular di bawah. Buset. Catbury nggak dijatuhin sekalian Catbury. Bang Asep. Dari abang ini bagus presentasiin lah, kayak dari ekspresinya, dari storytellingnya bagus. Tahu banget. Tapi coba itu yang ngacak-ngacak Silver Queen banget sih. Gue kepikiran ngacak-ngacak Silver Queen gimana? Hijau nanti anjing.
nahan nanti tapi kece banget keren. Oke. Keren. Kece. Langsung Dah, aja, Bang langsung Kumar. aja Bang Gam. Bang Gam, Langsung gimana aja. Bang Gam? Oke, teman tadi ya namanya. Siapa? Toce. Toce. Buat Koce minusnya cuma satu sih, mic-nya tuh gak di mulut, jadi Oh, kadang cuma itu. dengarnya tuh itu doang. Tapi dari gue sih oke sih. Oke. Oke, yes. Thank you, Toce bisa balik lagi. Nah, jadi buat peserta yang bakal tampil nih mic-nya boleh dideketin karena Ya. nanti buat tayangan YouTube kalau suara lu jauh ya kan kagak Nggak enak. kedengeran, iya nggak dideketinnya dengar, nggak kedengeran. Ini dia dari Lampung. Dari Lampung. Ah, Jauh-jauh ke sini tuh. Jauh-jauh sini buat ikutan stand up competition brutal. Yoi, dia Oke. juga salah satu admin stand up Indo Jakarta Timur juga. Oh. Tapi dia ngerantau dari Lampung Rantau. gitu. Oh, oke. Ini Langsung dia aja lah. perantau Panggil lah. dari Lampung, admin stand up Jakarta Timur. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Nanda. Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Nanda dan ini adalah pertama kali gua lomba stand up dijuriin sama orang Wahabi, teman-teman. Buset, Abang Gema jenggonnya panjang banget ya. Pantesan brutal, Abang Ustadz Halid ya, Bang ya. Udah gitu, lomba kali ini sosok ada mentornya. Masalahnya gua kagak kenal sama sekali sama mentornya. Tadi abang-abang berempat masuk ke dalam, sosok keren banget. Nutup pakai topi biar nggak dipoten paparazi. Sumpah Bang, kita kagak ada yang kenal. Abang kan cuma brutal, bukan aklen. Sabar aja Bang. Itu kan sosok kenal. Ada namanya Mahtem, terus ada Asep Rocky, kayak nama-nama tukang gorengan. Kagak cocok. Tapi karena mentor gua adalah Bang Aziel, tadi dia bilang dia banyak banget ceweknya. Sore hari ini gua akan bahas cewek juga teman-teman. Gua akan bahas perempuan yang paling ikonik di Indonesia. Megawati. Raja terakhir. Karena menurut gua Megawati adalah satu-satunya perempuan yang paling ikonik di Indonesia. Bayangin aja, satu-satunya perempuan yang pernah jadi presiden. Satu-satunya perempuan yang masih aktif menjadi ketua partai. Dan satu-satunya perempuan yang rambutnya bondol tapi nggak bikin gemes. Ayo, siapa yang gemes sama Megawati? Nggak ada kan? Nggak ada. FYP gua kemarin di TikTok rame banget tentang Megawati waktu pemilu. Ada satu narasi video bilangnya begini. Kasiannya Megawati dihianati Jokowi, ditolak Prabowo. Terus ada yang komen, iya ya kasihan soalnya Prabowo lebih milih Teddy. Ya kata gua, malah cinta segitiga. Ini abang kenapa sih bang? Abang gak boleh materi gini bang ya? Boleh. Emang kagak lucu aja bang ya? Emang kagak lucu aja bang ya? Aduh. Lucu. Oke deh kalau gitu kita materi yang lain. Abang mau request materi apa? Ada request nggak? Makanan, percintaan segala macam ada? Gym. Apa? Gym. Oke. Kenalin nama gua Nanda dan gua tuh hobi banget nge-gym. Riset ya. Alasan gua pengen nge-gym adalah karena gua berharap dapat pacar dan juga hidup sehat. Gua pengen banget dapat cewek. Tapi masalahnya cewek kagak dapet, cowok homo yang nempel. Dari mana gua tahu dia homo? Karena ada satu cowok datang ke tempat gym selalu pakai celana motif buah-buahan. Udah pasti homo kan? Pernah dia datang ke tempat gym pakai celana motif strawberry. Udah pasti homo, petani strawberry di dia aja pakai celana panjang polos kata gua. Yang buat gua heran loh bang, motif strawberry-nya tuh cuma satu doang di sini doang kata. Tapi udah pasti homo. Awalnya bang, strawberry-nya kecil. Belum mateng, tapi pas deket gua kok jadi batang kata gua. Jadi gede kata gua. Materi apa lagi bang? Udah bang apa? Apa lagi bang? Ada. Abang materi apa? Apa? Materi kambing. Ada abang materi apa? Makanan. Oke makanan. Kenalin gua Nanda dan gua tuh merantau dari Lampung. Di Jakarta gua tuh bingung sama tukang ketoprak. Kenapa tukang ketoprak setiap kali nuangin air ke dalam piring ketoprak selalu ditutupin pakai jari jempolnya? Bener nggak? Kenapa kan? Gue penasaran banget. Gue cari di Jakarta ada nggak tukang ketoprak yang kalau nuangin airnya nggak ditutup pakai jari jempolnya? Alhamdulillah ada bang. Tapi jari jempolnya dipakai buat ngulek bubur kacang, gitu kan? Nambah jorok kata gue, nambah jorok. Apalagi? Udah pasti kalah gue bang, udahlah ayo. Apalagi? Abang jangan sok keren abang. Bola, oke. Gua nggak main bola teman-teman. Oke, terakhir dari gua teman-teman. Jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Buset, Nanda udah bilangin mic-nya jangan jauh-jauh, batuk banget jadi orang.
Mic-nya di sini kata gua. Gimana menurut Bang Asep dulu deh? Dari gua kurang dapet sih gue, kurang ya. Tapi nice try lah Bang ya. Tapi lu udah cukup bagus juga tadi bisa bikin anak monyet ketawa nih, anak monyet King Kong ketawa ya. Iya Bang. Dari gue oke Bang, lucu. Kurang Iya, dan Tapak, lucu. coba gimana? Kalau gue sih sebenarnya gue lebih justru lebih suka yang sifatnya yang tadi langsung dadak-dadakan gitu. Jadi kayak ya lu coba pinta ke gua apa gua kasih gitu. Dan itu bagus karena menurut gua itu kan benar-benar instan kan kayak gitu. Walaupun mungkin itu udah banyak jam terbang kan. Jadi lu minta apa ini mah udah makanan gua kasih materinya gitu. Keren Bang. Yuk Bang Aze. Ya Bang Matem. Oke lah, bingung gua soal materinya kan. Spontan. Spontan. Itu dia. Dah, Bang Aze gimana? Gak tau kayak orang celeng ya. Emang orang gila dikasih mic begitu Bang. Bang Game. Langsung aja lah, Bang aja. Gem. Yes Bismillah lah. or Yes no. or no. Dari gua sih keren sih dia. Yes. 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 Opini yang paling penting ya soalnya. Nah, kita udah Challenge-nya. ada 3 grup tadi. Dari grup Bang Azre berhasil dapetin 3 yes dan 1 Dua. 3 yes, ini 3 yes. Buset, Nanda sampai kagak dihitung yes sama dia. Buset. Aduh soalnya. Tadi Febri Mokacino nggak berhasil dapetin yes dari Bang Game. Dan ini tim Bang Asep berhasil dapetin 2 yes dan 2 no. Terus ini awal Kevin dari Bang pertama. Kevin berhasil dapetin 2 yes, dan 2 no. Wah, Oke. sejauh ini yes paling banyak masih ada di tim Bang Azre. Buset. Sekarang Gimana kita nih? masuk aja kali ya, langsung ke grup keempat kali Ya, ya. grup keempat ini Dari si Matem. Bang Miss Matem ini. Matem. Bang Matem bisakah dia bikin timnya anak buahnya dapetin 4 yes dari Bang Game. Oke. Wah, ini nih. Oh, kenapa Tadi dia? ada bahas gay gitu. oke, Ini oke. dia ayah gemulai. Kenapa tuh dia? Ya, Dia. pokoknya Oh, dia oke. ayah gemulai. Oke. Tadi dia bahas gay, ini dia Ah. gemulai gitu. Kayaknya dia dia tuh yang seneng tuh. oh lu kayak juga. Senyum-senyum loh. Langsung aja beri tepuk tangan yang meriah untuk Bori. Let's go. Dicampak sambil digoyang. Halo sayang. Aduh. Tadi MC bilang gua abang-abang yang di tempat gym Nanda itu bener. Tapi ada yang salah teman-teman, bukan strawberry, nanas. Salah mata kamu. Enggak ya bang, bercanda teman-teman. Gua kalau jadi homo milih lah, ngapain dengan dia. Tinggal sama kamu. Bercanda ya bang, bercanda. Serius itu. Tapi kalau bang serius nggak apa-apa DM aja. Aduh bang, ya Allah. Enggak bang, tapi nama gue Bori dan gue udah nikah beneran bang. Oh iya. Udah nikah beneran bang, beneran. Bini gue cewek dan demi Allah demi Tuhan gue beneran kalau lu masih kayak ngebayangin masa sih beneran. Ada videonya bang kalau mau. DM ya, DM boleh. Ke brutal. Jangan. Ini kan brutal kan, Bori menggatal ya. Aduh ya Allah, bener bang, tapi beneran. Buktinya adalah gue udah punya anak bang. Tandanya nikah gue bukan cuma gimmick bang. No tipu-tipu lah pokoknya. Beneran sama beneran kayak lulu juga. Gayanya, gerakannya sama. Cuma bedanya teriakannya gue pengen kenceng-kencengan aja. Gua aja dulu gitu. Udah gitu bini gue demen banget posisi BOT bang. Bori on top. Saya gantian kayak udah gua aja. Aduh emang egois aku. Dan gue tuh sebagai cowok
apa ya nih, ganda campuran ini. Itu bang, sangat menerapkan kepribadian yang anti patriarki. Bukan karena nggak mau, karena emang nggak pantas aja sih. Nggak bisa. Tapi sayangnya bini gue tuh harus punya suami yang patriarki. Dan itu gue tahu setelah udah nikah bang. Dia demen diatur, demen dinominasi. Kata gue, kan gue juga mau. Bukan cuma kamu ya. Gitu bang. Emang begitu. Masalahnya gini, gue kalau bebenah di rumah, nyapu, ngepel, bini gue suka ngomel. Abang, dipanggil abang. Abang, ngapain sih bebenah, ini tuh tugas istri. Kamu jadi istri tuh jangan pro patriarki gitu. Lagian abang ngapain nyapu pakai kebaya gitu. Bang, emang biar kayak cewek Solo. Sanggul. Aduh, ya gitu deh. Terus ya bang, gue ini apa ya, orangnya tuh kayak memang anti patriarki, termasuk dalam tadi dalam urusan hubungan badan. Gua nggak pernah maksa-maksa bini gua, kalau dia nggak mau ya udah nggak apa-apa. Pernah sewaktu-waktu gua pulang kerja, dia ngajakin, gua bilang, abang capek mau tidur. Udahlah abang mau tidur aja, ntar kalau emang lu mau lu buka sendiri, lu pakai aja tuh. Kalau udah kelar lu tutup lagi. Gue ditampar bang. Lu melek aja susah ngaceng, apalagi lu tidur. Gimana? Capek. Tapi capek, Allah hidup begini. Tapi bang, entah gimana, gue udah punya anak bang. Gue tepuk tangan buat gue. Dan alhamdulillah anak gue ini udah di umur 10 bulan. Udah saat-saatnya ini MPASI, tahu? Makanan penamping apa sih? Itu makanan penamping ASI. Pernah ribut lagi gue masalah patriarki ini bang. Karena gue kayak ingin membantu bini gue kan, ingin meringankan. Ya cowok sejati gimana sih? Udah saya nggak apa-apa, aku yang masak gitu. Nggak usah, ini tuh tugas istri. Udah abang di depan ngerokok, ngopi, merenung cicilan, kata dia gitu. Gue bilang, yang kecil main masak-masakan bukan cuma lu, gue juga. Set, gue bikin pecel lele. Dari gue beri thank you. Oke, itu dia ayah lunak. Tapi beneran nikah bang, beneran nikah. Udah nikah. Okay. Tapi infonya dia nih ikut ngejarah rumah Ahmad Syahroni waktu itu. Oh ikut tenang. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat titit-tititan. Iya, dia pulang ke rumah langsung, sayang mantap. Gitu. Langsung aja nih dari Bang Asep lu kali lah. Bang Asep. Marah. Marah. Dari gua keren bang, tapi jujur bang, gua belum nikah aja kagak tahu bang begitu-begitu bang, gua masih polos bang, sumpah bang. Gua kasih tahu bang. Ajarin. Boleh kalau mau tahu boleh. Boleh ya DM ya. Benar. Dari gue lucu bang ya. Unik. Bang, tau gak sih bang? Sebenarnya audiens kita itu anak-anak. Kalau namanya brutal. Gak mungkin, pembohong. Nggak apa-apa Bak, biar mereka dewasa lebih cepat. Ya dari gua sih, gua suka banget sih kayak confidence-nya sih, lucu banget anjir. Oke. Udah itu aja. Dari Matem langsung. Ya pembawaannya fresh nih, ini bakal jadi topik yang fresh banget. Baru lah ya. Baru banget. Ya. Unik, benar unik. Udah langsung aja, Bang Gem. Kasih Oke, dari gua buat Bori. Thank you Bori. Untung Bang Gem ngasih yes. Iya. Kalau ngasih no, disedot sampai ungu. Apa itu diincer dia lagi? Iya. Oke. Ini dia ayah juga dari Jakarta Utara. Ayah-ayah Batak ini. Ayah-ayah Batak. Langsung aja beri tepuk tangan yang meriah untuk Michael Pangaribuan. Selamat sore semuanya. Kompetisi brutal ini penting banget buat gua. Karena gua butuh prestasi. Gua stand up udah 12 tahun ini. Gak ada prestasi. Bukan apa-apa bang, ini junior-junior ini pada ngeledekin gua bang.
Gara-gara gue punya motor jelek, ya ampun. Bang, kita ngonten yuk. Ngapain? Tabrak-tabrakan motor. Lucu tuh, rusak bang. Gue bilang, bukan apa-apa, yang ngeledekin gue tuh bukan junior-junior ini aja nih, keluarga gue juga. Gue pengen punya mobil sebenarnya. Soalnya kalau hujan tuh bawa anak gue tuh sedih gitu. Lagi hujan gitu, anak gue di depan gitu, net, dia gini, jadi diminum monyet. Gue bilang, kenapa sih kok diminum? Gue sehari-hari harus bawa anak gue anjing pakai motor. Karena shockbreaker udah mati itu anjing. Kalau kena polisi tidur, jedak bunyi begitu bang. Tahu kan polisi tidur yang banyak tuh, dadak itu orang pada ngeliatin, mati nih anjing, enggak masih hidup. Makanya gue kalau bawa anak gue itu gue taruh tas. Pagi-pagi gue taruh tas depan, ini anak gue, biar gak kejedot ini stang. Cuman anak gue kalau berangkat selalu gini mulu, gue bilang, kok ngantuk sih pagi-pagi? Enggak, gue malu bangsat. Jelek banget motor gue anjing, takut gue bawanya. Gak pernah gue bawa bengkel resmi, ke bengkel Honda gitu gak pernah. Sekalinya gue bawa pernah waktu itu. Anjing gokil juga motor rakitan, katanya anjing motor rakitan. Dinaikin mekaniknya, dimundurin, dikira dimundurin langsung maju gitu. Enggak, itu motor normal anjing. Gue sebenarnya punya motor 2. Satu Lexi bagus tuh buat bini gue. Biar keren dia gitu. Gue gak apa-apa yang jelek dah. Tapi kalau berantem gue pengen ambil tuh motornya kadang-kadang gitu. Sini lu udah pakai motor itu aja. Enggak, aku gak mau mati katanya. Bisa loh. Iya bisa, Sep. Wah, gokil. Sorry. Akrab nih ya. Sorry. Biasa kalau. Gue juga sebenarnya nggak takut sama bini gue, emang gajinya aja lebih tinggi dari gue gitu maksudnya. Aja. Iya, gue mau pemberani bang. Kalau bini gue salah gue nasehatin bang. Ingat ya laki-laki tuh pemimpin itu sambil nyuci piring gue bang, sambil ngepel, beres-beres gitu. Gue tuh bukannya takut sama bini gue tuh kaku banget bang. Kaku, gue malam pertama gitu set, gue merem dia, mikirin siapa lu katanya? Soeharto, gue bilang aja nih. Bingung dong, jawab apa aja? Lagi ditanya jawab apa? Terus deh, gue Pangaribuan, bini gue Panjaitan. Lu tahu Panjaitan kan? Nggak di rumah, nggak di pemerintahan, megang kuasa bang ini aja. Iya bang, berantem dikit di telepon. Halo opung, enggak gue masih cinta anjing, jangan telepon dulu. Bini gue tuh sebel kalau gue kayak lagi stand up gini, katanya ngomongnya kasar apa. Dia tuh pengennya stand up tuh gue ngomongnya pelopor gitu. Saudara-saudara, kayak Soekarno tuh gak? Saudara-saudara. Oke gue bisa nih kayak Soekarno, saudara-saudara. Tapi kalau semua stand up komedian kayak Soekarno kan, gue Soekarno, pikir Soekarno, semua Soekarno, lu Soekarno. Kan berarti Megawatinya jadi banyak ya kan aja maksud gue. Gak dipikirin itunya gitu. Gak Megawatinya banyak, puannya juga banyak. Anjing. Parah gitu. Gue laki-laki tuh gak bisa ngelawan cewek, karena cewek tuh jawabnya suka-suka hatinya dia bang. Kalau gue bilang, lu salah, lu yang salah. Dia mah cuma gini, nih, bisa tuh kayak gitu tuh. Kalau gue tuh gak bisa, suatu hari gue bales nih gitu kan. Kamu tuh salah, kamu yang salah, nih. Dia cuma gini dong, satu tarikan napas. Di bapak-bapak kayak gitu, gak boleh. Aneh banget bang aja. Gue udah lama ini stand up 12 tahun ini. 1 menit lagi ya. Tapi gue tepuk tangan dong buat mentor gue. Dia keren asli, Arab tadi masih gue lihat itu. Arab asli, karena gue lihat di pinggangnya masih ada cap bea cukai. Gue Michael. Bang Michael ini. Langsung nih dari Bang Azre. Lucu sih tapi agak ujung jurang ya. Ujung jurang. Kevin? Dia ngomong tapi sambil ketawa aja. Ngomong apa sih dia? Jokesnya pinggir jurang tapi lucu. Dapat. Oke lah. Bagus. Oke, masih dimengerti. Tapi masih mudah dipahami. Bagus. Tapi lo beneran ada bea cukai di sini. Dia lihat dia ngintip anjing berarti. Oke, Kevin. Lucu. Gue gak expect sumpah, itu tiba-tiba lagi ngentoy ya kan, tiba-tiba kepikiran itu gue gak expect ya. Gila lu bang, coba lu. Tapi GG sih, keren. Bang, lu tau gak bang? Mentor lu ini bang, kalau lu tadi cerita tentang motor polisi tidur banyak, mentor lu jatuh gara-gara polisi tidur bang.
Iya, gue yang nabrak itu. Enggak ya. Lu lihat dengkul dia tuh. Aduh gila senasib lu bang. Semangat bang. Oke, Horas. Langsung aja lah. Bang Gem, langsung aja lah. 3 puan sih gila sih. Dari gue sih yes. 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 Oh, shit. Yes. Gokil. Tuh, yes lagi aja. Nah, ini selanjutnya dari Jakarta Timur lagi, dia adalah seorang ojek online yang abis cerai. Habis cerai. Tadi keluarga Bapak. Kalau tadi kan keluarga-keluarga yang masih berantem. Iya, masih berantem. Ini dicerai. Ini udah berantem parah, udah hampir cerai nih. Kalau yang tadi nggak tahu dah tuh bakalan apa kagak tuh. Langsung aja lah. Langsung aja beri tepuk tangan meriah untuk Bahri Statue. Orderan atas nama Asep Rocky. Asep Rocky. Bang, COD bang 2,5. Yo, makasih bang. Ya Allah. Ya teman-teman, kenalin gue Bahri Statue. Gue tukang ojek online yang baru banget cerai. Buset, jurinya ini juri muka-muka penumpang gue semua ini. Bang, mana Ya makanannya nggak ada bang? Ya Allah, nanti beli sendiri bang. Keren sumpah. Bang Azri keren banget sumpah dah. Dia ini kalau foto selfie bang, background belakang itu cocoknya Menara Apple. Wih. Perancis, Paris. Keren. Bang Gema keren banget juga bang. Dia kalau foto selfie nih, background belakang itu Menara Pizza. Keren, di Roma gitu. Keren banget coba. Bang Asep Rocky juga. Kagak, lo aja bang. Lo kan yang paling keren. Bang Asep Rocky, ya Allah. Dia juga keren banget bang. Kalau foto selfie tuh background belakang itu cocok Menara Sutet. Ya Allah, Asep Rocky. Ada titik-titik di ujung doa. Sumpah bang, gue baru baca cerai bang. Baru ya. Gue langsung disuruh stand up tau. Ya Allah. Sumpah gue belum siap ini. Keadaan gue lagi sedih banget sumpah bang. Bang bisa gocap lagi gak bang? Sumpah gue, ya Allah. Sumpah bang 2 bulan yang lalu gue tuh baru banget cerai. Gue cerai 1 hari sebelum Ramadan loh. Di saat orang-orang lagi nunggu sidang isbat bang, gue nunggu sidang cerai bang. Ya Allah. Sumpah, sedih banget. Emang sih putusannya sama dari Kementerian Agama ya kan? Bedanya orang-orang ada putusan besok puasa, gue jadi duda anjir. Sumpah gue sedih banget 2 bulan, sedih banget gue. Tapi anak-anak komik belakang ini kagak ada yang ngertiin gue. Muka gue sedih, kagak ada tuh yang nanyain Bahri lu kenapa, kagak ada. Sumpah demi Allah, padahal gue bikin konten dari pertama rapuh sampai hari dari kelima rapuh, kagak ada tuh yang nanyain gue. Tapi ada sih yang nanyain gue, senior gue bang, namanya Fikri Skoy. Tiba-tiba nyamperin gue, Bahri konten lu kenapa sih? Iya bang, enggak sih Bahri, tapi konten lu gak jelas banget aja. Kata gue, ya Allah bang, sedih, gue lagi sedih nih. Ya Allah. Nah itu juga bang, kata-kata Cook itu bikin gue sedih. Sumpah padahal gue tuh sebelum nikahin bini gue tuh yakin banget bisa bahagiin dia bang. Soalnya gue ojol, mantan bini gue bidan. Sumpah, gue dulu gue sering banget nonton FTV tau bang. Di FTV tuh ada orang kaya nikah sama orang miskin, pasti bahagia. Akhirnya gue yakin banget ya kan. Dan endingnya tuh bahagia, gue nikah tuh sama dia. Gue yakin banget bahagia. Ternyata enggak bang. Ternyata tayangannya belum kelar itu. Nah itu Cook lagi tuh dua. Sedih banget. Di sini dari Bang Brutal tuh ada yang duda nggak sih bang? Dari family Brutal. Ada Bang Reja ya. Lu gimana sih bang? Tapi dia mah enak ya. Duda kaya keren gitu. Banyak duit. Lah gua duda kaya kagak. Ya Allah. 3 kok itu berapa? Iya bang. Tapi nggak apa-apa, gue mulai bangkit sekarang bang. Tepuk tangan dulu dong buat gue. Let's go. Gue sekarang mulai narik lagi. Gue lagi rajin-rajinnya narik bang. Sumpah dah. Kemarin gue dapat penumpang nenek-nenek bang. Ya Allah, sekali dapatnya penumpang langsung diompolin aja.
Sumpah demi Allah, motor gue diompolin bang sama nenek-nenek. Masalahnya 2 minggu kagak hilang-hilang baunya loh. Nah minggu kemarin motor gue udah wangi tuh. Anjing gue dapet penumpang nenek-nenek lagi bang. Kali ini yang gue tawarin bukan masker, tapi pampers. Nenek-neneknya naik ya kan, gue tawarin, Nek silakan dipakai pampersnya kata gue. Set pampersnya dipakai tuh. Gue jalan anjing. Sumpah demi Allah motor gue diompolin lagi bang. Pas gue cek pampersnya dipakai di mulut. Kok 4? Ya Allah nggak apa-apa, gue udah dapet duit 20.000 bang. Tapi ini YouTube brutal ya bang ya? Tayang kan ya? Tayang. Di sini gue boleh nggak sih ngucapin kata-kata gitu? Boleh. Boleh. Ya buat istriku, mantan istriku, aku tuh masih sayang sama kamu. Tolonglah ini. Tolong ini gue masih baru cuma talak 1 sih bisa gitu. Bisa ya Allah. Padahal gue cuma dicerain cuma perkara receh tau bang, gue dicerain. Apa? Baru gara gue cuma punya utang sama mertua gue 50 juta. Ya Allah. 50 juta bang. Ya itu juga buat biaya persalinan anak gue tau. Masalahnya gue kagak sanggup bayar, anak gue akhirnya digade gitu sama dia. Ditahan anjir. Gue suruh ganti sehari cepet. Tapi kata abangnya udahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahri cerai katanya gara-gara perkara receh. Gak receh. Itu gak receh. Punya uang 50 juta katanya receh. Iya. Selain gak punya uang kagak punya pikiran orang ini. Bang goblok ya. Gimana? Siapa dulu nih? Matem dulu dah. Bang Matem gimana bang? Ini jual kesedihannya tapi topiknya nyangkut. Iya bang. Nice try. Biasa Punchline-nya tuh pengen masuk tapi nanggung. Lagi orang Menurut gua puyeng ya. bang, namanya bang. Kayak sedih beneran sih itu kalau itu. Jadi bingung. Beneran kayaknya. Iya. Ini mah adu nasib competition aja kalau kayak gini. Buset dah. Oke sih. Iya, makasih bang. Ya cuman gak relate sih gue. Iya bang. Ya, nikah dulu mau baru cerai baru dah. Gak usah nikah. Mana makanannya anjing? Udah bang, buset. Abang kan udah. Ini mah kasih banyak ini 20.000-nya. Tapi dari gua bang, ya kurang sih bang, kurang. Ya, makasih, Bang. Kurang. Jadi mungkin kedepannya abang harus kayak lebih ngaceng lagi bang, harus ngaceng lagi, Iya, harus Bang, lapar Bang. bang, harus modal lapar bang. Masih sedih bang. Masih sedih. Kehalang sedih dia. Nice time. Semangat bang, semangat ya. Ya, Bang. Semangat. Ya bang. Udah bang ya. Oke, langsung aja bang. Menurut Bang Gema yes, no atau cook? Ya. Cook. Ya. No dulu. Buset. Nesla. Katanya kagak relate, suruh nikah dulu biar relate. Abang-abang di depan punya angka semua. Kagak bakal relate juga. Tadi semua orang-orang yang udah nikah, nah ini dia nih mahasiswa nih. Oh, kalian mahasiswa nih? Mahasiswa belum nikah, hidupnya masih happy-happy aja. Tapi kawin udah? Kawin mah udah kayaknya di Mares 5 Depok tuh ada. Pego 3 jam. Langsung aja beri tepuk tangan meriah untuk TB. Bulan Ramadan kemarin puasa gua nggak ada yang batal. Assalamualaikum brutal. Ya teman-teman kenalin nama gua TB, kepanjangannya talent brutal. Bisa kali. Karena semenjak ada Brutal Entertainment gue jadi tahu gitu. Gue sebelumnya cuma taunya fatality, mortality sama brutality doang udah bang. Kalau dulu orang tuh suka banget sabung ayam. Sekarang nih di sini nih sabung pengangguran bang, bener dah. Lo lihat tadi Bahri, ojol, siapa lagi tadi yang nganggur-nganggur banyak bang. Saking nganggur yang nggak pernah kerja ya. Kan di grup peserta ada siapa namanya? Ya ada Bang Reja. Kita mah kalau ada bos masuk sopan bang. Ini pada minta duit di grup sama Bang Reja bang. Ya Allah, gue stand up 9 tahun bang. Tadi Michael berapa? 12 tahun, gue 9 tahun. Gue udah denger semua punchline peserta yang tadi di open mic bang. Toce tadi apa punchline-nya ngacak-ngacak Silver Queen. Dari dulu masih Toblerone, masih KitKat punchline Toce bang dulu bang. Masih begitu-begitu, ya Allah. Ini abang-abang pada main Minecraft ya? Siapa yang main Minecraft bang? Nih abang-abang. 5-5-nya, gue saranin bang, Minecraft itu kan kita ngebangun sesuatu kan. Biar lo lebih untung, lo bangun dapur MBG bang di Minecraft bang. Nah, untung lo di situ lo. Dan tadi pas gua di depan Silk Road kan gua ketemu sama koko-koko bang di jalan gitu. Biasanya kan koko-koko kulitnya putih, matanya sipit ya kan. Nah tadi koko-koko kulitnya coklat.
Pas gue liat ternyata Koko Krans. Iya. Gitu-gitu aja kita mah sampai 5 menit. Sampai 5 menit banyak kok gitu-gitu. Gue juga ini bang nulisin konten gitu buat salah satu YouTuber. Konten kreator gue yang bagian scriptwriternya lah gitu. Karena gue nyoba konten sendiri yang nonton 17 monyet kata gue. 17 bang ya Allah. Iya 17. Gue konten di TikTok itu bang yang nonton 17. Karena di TikTok lebih rame JJ. JJ tahu JJ kan ya? Miherje. Lah Jajal Miharja, JJ Miherje bang gitu. Gue pernah bang dibikinin JJ sama cewek gitu. Terus karena itu pertama kali kan buat gue gitu. Dan gue waktu itu deket sama dia dan dia ulang tahun. Akhirnya gue balas, gue bikinin dia JJ juga, video JJ gitu. Dengan caption yang menurut gue tuh oke banget tau. Caption gue adalah selai-selai apa yang paling menyenangkan. Apa tuh? Selamat ulang tahun. Di blok sih abis itu emang di blok. Abis itu di blok itu. Gue juga pernah jalan bang sama janda anak satu gitu. Janda anak satu. Gue nggak tahu dia janda awalnya bang. Buat gambaran aja umurnya di bawah gue setahun gitu. Umurnya di bawah gue setahun, gue jalan nonton segala macam. Kelar nonton dia bilang, aku mau ke coffee shop ini ya sama anak aku katanya. Gue masih belum percaya kan. Gue bilang, iya kenapa coffee shop itu? Karena di sana ada baby chairnya. Anjing beneran punya anak berarti kan. Akhirnya gue langsung diam tuh. Oh iya. Terus dia ngomong lagi, tapi kamu tahu kan aku punya anak? Gue langsung bilang tahu kok, tahu dari mana? Itu anak kamu masih nenen. Masih nempel bang, nete emang nete. Kiri dia kanan gue waktu itu. Gue nulisin ini bang, gue juga nulisin acara TV juga gitu kebetulan gitu. Ada yang pernah nonton nggak bang? Namanya Monitor Ketua. Monitor Ketua bang di Trans TV, dia konsepnya sama kayak main hakim sendiri gitu, ruang sidang. Sidang apa yang anak kecil demen? Sidang tingtung. Kuk. Kita mah kuk sendiri aja inisiatif ya. Inisiatif aja. Tapi di Brutal ada idola gua teman-teman. Ada Kevin. Karena gua demen sama dia mirip Saman Brembo mukanya. Brembo Iya Saman Brembo. Tapi tau gak sih bang, lu harus cobain deh. Dari tadi lu ngejuri nih. Tapi madep ke mereka deh, madep mereka yang belakang tuh. Karena buat kita lu bukan ngejuri bang, tapi ngasih reaction. Ya kayak, karena kan lu pada bukan stand up kan basicnya kan. Dan lu cuman ngasih tanggapan lu gitu. Kayak content reaction jatuhnya kayak gitu. Emang kan gitu. Nah makanya kalau abang butuh tim kreatif saya bisa bang. Nama aku TV, terima kasih. Buset langsung aja kalau gitu nih. Di tengah sini. Dari Bang Matem dulu. Gimana Bang Matem? Anak gua nih. Iya. Aduh. Improve-nya sih berusaha lah, tapi aduh. Kurang ngecerit kayak gitu. Langsung kocok lah. Jangan lah. Ya mungkin gak relate sih joknya gua. Sesimpel itu aja. Oke. Bang Kevin. Oke. Berusaha. Kan tadi gue balas-balas bang, sebenarnya itu sebenarnya apa ya? Gue berharap tuh jadi kayak das gitu. Tapi dia udah buka pembukaannya. Iya, udah bagus pembukaannya tuh. Tapi ya mungkin nice try lah dari gue. Semangat bang. Bang Tapak, gimana nih Bang Tapak nih? Enggak, gue penasaran emang beneran Mares. Evencio bagusan dah di Depok. Ya. Apa? Kalau beneran mau join. Enggak, tahu aja. Buset, gitu. Udah. Ya itu aja sih paling. Tapi kalau misalnya mau jadi tim kreatif bisa hubungin Reza. Langsung aja. Bang Reza ini. Hubungin abang yang ini nih. Dah, langsung Bang Gam. Dari gua nice try TB. Oh no. Sekarang siapa nih? Berarti dari tim Matem berhasil ngedapetin 2 yes dan 2 no. Wah, masih belum ada yang bisa ngalahin asli nih. 3 yes. 3 yes ya. Nah, ini kita langsung aja ke timnya Bang Tapak ya. Tim terakhir ini. Iya, tim terakhir. Ini dia jauh-jauh dari Tangerang.
Tangerang. Dia adalah salah satu politikus Indonesia. Oke. Dia ikut membangun negeri ini. Oke. Langsung aja beri tepuk tangan untuk Agung RT. Sebagai pemimpin lingkungan, saya pengen berpesan teman-teman tadi karena saya lihat di depan itu prasmanan masih banyak. Tolong dihabiskan. Karena kalau makan banyak nggak habis itu mubazir. Tapi kalau makan banyak habis mau ke banjir. Banjir. Itu komedi bapak-bapak. Jokes bapak-bapak, jokes bapak. Masuk. Ini lomba emang agak aneh sih. Dari nama-nama mentornya aja aneh. Mentor saya Bang Tapak. Lebih ke nama jurus ya. Tapak Suci 12. Bang Asep Rocky, ini nama paling kontras yang pernah saya dengar Bang. Ini kayak nama dari dua belahan bumi yang berbeda gitu. Kayak nama anak peranakan, Ibu Ranca Ekek, Bapak Petinju. Aneh banget. Dari tanggal lombanya aja deh aneh. Tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih. Kayak nggak pengen banget orang Kristen ikutan. Sebagai RT yang mendukung keberagaman kecewa saya. Tapi buat orang Kristen yang terjebak di sini, saya yakin kita nggak akan kehilangan spirit Isa Al-Masih. Karena lihat rambut saya, walaupun mungkin panjangnya kurang, ya. Tapi nyembuhin orang buta mah bisa. Bang, buat saya nih kayak RT kayak saya nih, stand up mas stress release. Ini pencapaian public speaking buat saya. Karena kalau di lingkungan, public speaking saya mentok di sambutan 17-an. Sambutan 17-an itu serendah-rendahnya public speaking, teman-teman. Kok bisa? Bener bang, karena nggak ada yang mau dengerin. Bahkan lebih rendah dari public speakingnya orang Pandeglang yang jual wapak. Tahu public speakingnya penjual wapak? Tahu. Yang dia yang ngomong, dia yang sound effect. Kulit ler koneng cangkang jauh. Huntun dan bodas tipung tarigu. Itu mah masih ada yang pengen dengerin bang. Sambutan RT mah boro-boro. Saya kelepasan satu kata aja diceletukin sama warga. Jadi waktu itu saya bilang, ibu-ibu ini pos ronda nggak ada di anggaran. Ini hanya bentuk spontan. Nah, digituin saya sama warga bang. Pusat gak? Warga-warganya bangsat ini. Bangsat emang warga saya nih nggak datang nih. Dan RT itu salah satu tugasnya teman-teman memimpin kerja bakti. Masalahnya di RT saya banyak pensiunan. Pada lemes-lemes banget bang. Kerja bakti bareng pensiunan itu berasa kerja bakti bareng Karni Ilyas tapi 15. Karena dikit-dikit pada teriak, Pak RT, kita rehat sejenak. Itu bang. Tapi untungnya masih ada warga Gen Z bang. Warga Gen Z ini masih pada seger-seger lah. Cuma masalahnya warga Gen Z ini pada nge-vape. Ini bikin uang kas warga boncos. Karena dulu kerja bakti cukup nyiapin uang rokok. Sekarang uang vape. Duit liquid. Kalau uang rokok mas sebungkus bisa buat rame-rame bang. Apalagi kalau rokoknya Bonte, Geboy, ngebantu tuh, ya kan? Tapi kalau vape yang mana yang mau diturutin? Yang satu saltik, yang satu freebase, yang satu creamy, yang satu fruity, yang satu juicy, yang satu lucy. Sialan warga, sakit dan ampun dan udah ada. Nah itu maling dipukulin teman-teman. Sekian dari saya Agung RT, terima kasih. Masuk Pak RT. Bang Matam, langsung aja lah. Kasih deh untuk Pak RT ini yang kabur dari warganya. Unik sih keluh kesah seorang RT gini ternyata ya. Oh iya, Fresh itu kesah banget Pak ya. RT kali ya selama ini ya. Kalau ini menurut gua ya jokesnya tapak nih, relate banget. Masuk. Oke, lucu. Sebenarnya dari pertama kali gue ngelihat dari namanya aja ini udah ketahuan karakternya pasti kuat. Itu yang pertama ya sebagai RT dan terus apa ya dibilangnya? Ya padat aja gitu maksud gue tuh emang semua tuh kegiatan RT dan
akhirnya nggak kemana-mana juga bahannya dan mantep bagi gua. Dan gue yakin doain si ketua kita ini bakal jadi RT. Dah, langsung aja. Oh, Asep dulu. Oke. Ya Pak RT bagus banget dari materinya, rapih banget gitu bang. Gua yes sih dari gua. Thank you, Bang. Dah, langsung aja Bang Gem. Dari gua untuk Bapak RT Agung, dari saya yes. Makasih. Hello. Yes. Nggak sia-sia dari Tangerang sebagai RT datang kemari, di rumahnya orang miskin pada pengen bikin surat nggak mampu. Iya. Ditinggalin sama dia. Ini dia bapak-bapak lagi, kalau tadi profesinya tuh jadi tukang RT itu apa sih? Ketua RT. Jadi ketua RT. Nah, itu ini apa? dia profesinya sebagai tukang jahit. Tukang jahit. Oke. Langsung aja. Beri tepuk tangan yang meriah untuk James Huri Taylor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuh agamanya apa sih? Ini maghrib, masih ada stand up. Kamu lu Bang Matem, kamu kan orang Arab. Azan ini, Sep, udah azan Sep. Siap. Masih aja stand up, harusnya istirahat dulu, ya Allah. Marah-marah mulu ya anjingnya orang tua ya. Kenalin Bang, nama gua James. Dan gua bekerja di bidang tai ya. Taylor maksudnya. Ya, gue ini tukang jahit, gue jadi sedap minum jakpus. Tadi temen gue, Bang Ferry, tukang ketoprak, sama Bang Jamal, tukang laundry. Bang Jamal bawain materi pinggir jurang, dikasih noh sama Bang Gema. Bang Ferry bawain materi pinggir jalan, dikasih noh juga sama Bang Gema. Lu kenapa sih Bang sama UMKM gak dukung support gitu? Sumpah demi Allah Bang, Bang Ferry itu apa yang nutup dagangannya Bang demi brutal ini. Bang Jamal sampai ngambil customer laundrynya dia demi brutal ini Bang. Dan gua Bang, gua tolak customer gua motong celana 15.000 demi brutal komedi. Let's go. Tapi tolong Bang kasih yes Bang tukang jahit ini Bang. Lu kan tukang mainan Bang. Iya kan? Jangan mainin nasib orang miskin dah Bang. Karena gue ini tukang jahit Bang, sumpah demi Allah, gue tuh LDR, bini gue di kampung, gue buka usahanya di Jakarta, dan dibilang sama bini gue kalau gue tiap hari nggak ada gerakan katanya, gini-gini aja hidupnya. Ya Allah, gue tiap hari bergerak Bang, ini gerak, tiap hari juga bergerak. Gue buka jahitan Bang tiap hari Bang, dan malamnya open mic. Tapi bini gue tuh gak suka kalau gue jadi komika nasional. Dia tuh pengen suka gue jadi penjahit nasional. Sekarang gue tanya penjahit nasional siapa sih? Ivan Gunawan. Itu mah desainer. Siapa penjahit nasional siapa? Belum ada. Ada juga Ibu Fatmawati, jahit bendera Sangsaka merah putih. Lah James Bang, jahit celana bolong, baju bolong, seleting jebol. Mentok-mentok juga jadi penjahit kelurahan. Kesel banget gue Bang. Udah gitu di rumah nih ya Bang ya, orang ngejahit celana yang masih bau masih ada dijahit. Kata gua tuh tukang jahit bukan tukang laundry monyet. Dicuci dulu. Gua kan ngejahitnya sambil muntah ya. Udah jadi celananya Bang, dikomplain gua Bang. Bang kok kenapa ini celananya banyak kangkungnya? Iya gua muntah. Kesel banget gua Bang. Sampai-sampai ya akhirnya zaman berubah gitu, akhirnya gua jadi konten kreator. Alhamdulillah Bang, sekarang konten gua FYP, follower gua naik. Tapi bini gua gak suka, kenapa sih ya bikin konten gak jelas? Ya Allah, konten gak jelas padahal FYP Bang. Gua udah gajian beli FB Pro, gua udah gajian gua Bang. Beli FB Pro. Dari FB Pro. Makanya kalau ada temen gua datang ke gua, ngeluh gitu masalah rumah tangga, gua jawab, makanya kamu konten FB Pro. Bini gua tuh pengen kalau gua tuh bikin kontennya tutorial menjahit. Sekarang gua tanya siapa yang mau pengen jadi tukang jahit? Bang Gema pengen jadi tukang jahit? Enggak kan? Gua pernah Bang buat konten menjahit yang nontonnya 2. Itu juga tukang bordir sama tukang payet. Tapi gua tuh Bang bersyukur begitu Bang. Berkat stand up hidup gua tuh berubah, teman-teman gua tuh orang-orang pinter gitu. Walaupun kerjaan gua cuma motong baju sama motong celana, gak kayak para anggota pejabat tuh, kerjanya motong anggaran negara. Dan
Dan sebagai tukang jahit gue punya jarum bang, jarum gue istimewa, bukan jarum super apalagi jarum coklat. Jarum gue kayak sama di hukum Indonesia, tajam ke bawah tumbul ke atas. Tapi bedanya jarum gue, biar tembus ke atas itu harus digosok-gosok, sedangkan hukum Indonesia biar tembus ke atas itu harus disogok-sogok. Gila, Mayor Teddy jangan sampai nonton ini. Ini gila ini. Jangan sampai nih, jangan sampai. Jangan. Kalau Mayor Teddy pengen nonton langsung, enggak ada apa-apaan kok, demi Allah enggak ada apa-apaan gitu. Jangan. Langsung dari Matem dulu dah. Bang Matem. Gimana nih Bang? Ini pinggir julangnya epic ini. Epic. Bagus ya. ini, bagus. Bang Aceh langsung aja. Iya, emang pikir jurang banget, cuman gila sih bagus banget, rapi banget kata-katanya di akhir. Rapi banget, oke. Wordplay, katanya wordplay. Lucu bang. Lucu. Storytellingnya bagus banget bang, dari awal sampai ke penutupan gua akuin GG banget lu bang, kayak nyiapin narasinya semuanya dengan rapih gitu, dan punchline-nya pun banyak gitu, keren. Ini kalau kata gue ya, ini udah meyakinkan untuk UMKM harus maju nih. Iya nih. Jadi Mas Gema, tolong dipikir kembali nih. Ya, oke. Dah langsung aja Bang Gem. Untuk pinggir jurang kali ini gue kasih ya. Endingnya sih keren sih, gue suka sih endingnya. Nah ini dia sekarang dari Bekasi. Dari Bekasi ini CS gue juga, dia belum nikah kalau yang ini nih. Belum nikah, bocah gondrong juga nih, langsung aja beri tepuk tangan meriah untuk Herman Wage. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herman, saya asli Bojonegoro, Jawa Timur. Saya tuh seneng banget ditimbang tapak. Karena dia orang yang paling normal di antara jamet-jamet ini. Jancok. Delogo. Ngapain sih ini rambutnya pada diwarnain? Norak tahu. Kayak orang Jawa baru lulus sekolah aja. Norak anjir. Ngomongin Jawa Timur ya, apalagi kalau bukan Son Horek gitu. The best music in the world. Sekarang Son Horek tuh udah mulai maju, ngadainnya di lapangan, ada DJ-nya. Sama kayak di kota, cantik, seksi. Cuma namanya DJ Tukiyem, DJ Juminten itu. Nama-nama yang gak cocok tampil seksi. Juminten mah cocoknya pakai kerudung bergo. Ngelihat Tukiyem Juminten siang-siang pada nyanyi, jatuhnya mah pembantu lagi istirahat. Selain Son Horek nih, di kampung saya masih aja dangdut pas hajatan. Tapi yang dinikmatin cuman biduannya. Percuma suara bagus tapi jelek. Ujung-ujungnya tetap dilempar tai gitu. Udah jelek bau lagi. Biduan cantik tuh dapat respect dari penonton. Dia nyanyi, penonton ikut nyanyi. Biduan jelek mah boro-boro. Dia nyanyi nih, semua penonton pada nyi. Dikira omong kosong gitu. Karena itu banyak biduan yang masih SMA. Karena cuma ngincer cakep sama udah doang. Pernah baru nyanyi setengah lagu biduannya pulang. Mohon maaf mas, aku pulang dulu. Besok ujian, kelarin dulu, ini nggak profesional banget itu. Anjir. Tapi karena saya udah setahun merantau di kota, sekarang selera musik saya udah berubah. Sekarang saya udah skena banget. Culture friend. Tahu saya mah Hindia, SID gitu. Bondan Fade Black gitu. Tahu saya. Saya juga tahu lagunya gitu. Saya juga tahu lagunya kayak Everything You Are, Sunset di Tanah Anarki itu. Dini Caknan itu. Sudah keren. Dan sebelum merantau di kota, saya juga udah belajar bahasa gaul gitu. Kayak ngomong gue, guys, which is tuh. Udah belajar saya.
Bahkan saya udah ngebayangin kalau ditanya temen gitu. Woi mau kemana lo? Gue mau ke diskotik guys. Hidup cuman sekali, which is happy lah. Itu di pikiran saya waktu itu. Tapi ternyata di kota isinya Jawa semua gitu. Warkop depan kos orang Jawa, laundry samping kos Jawa juga. Di pabrik sih ada senior, ngakunya asli Bekasi, tapi namanya Sukono. Ya Allah. Nama petani Jawa ini mah. Ngobrol sama dia tetap gage juga gitu. Nggak pakai bahasa gaul. Percuma saya belajar. Dan selama merantau di kota, ngelihat cewek-cewek kota tuh pada cakep-cakep banget, pada glowing. Pengen saya pacaran sama cewek kota, cuman saya udah lupa skill PDKT. Karena seumur hidup saya pacaran cuma sekali. Itu juga pengalaman yang buruk. Karena tingkah pacar saya red flag banget. Saya pernah punya pacar, namanya Sumini. Perempuan desa banget, cantik, baik, tapi gampang kesurupan. Waktu itu saya first date di angkringan, lagi enak-enaknya ngobrol nih, tiba-tiba dia teriak gitu, wah, kesurupan, panik saya, minta sate gitu. Saya kasih, jangan yang telur gitu. Oke, saya ganti gitu. Pas datang orang pintar, tiba-tiba pacar saya ngomong, udah, aku udah sadar lah, ngincer kenyang doang ini mah. Udah gitu, Sumini juga ikut silat lagi yo. Bagus sih, biar bisa bela diri, tapi tahu tempat lah. Jangan tiba-tiba split di alun-alun itu. Lagi rame ini, saya kan malu gitu. Sekian, terima kasih Herman. Silakan, Bang Asep. Langsung lah. Bang Asep. Wah, keren banget nih, jancok cok asu, gacor iki. Wes seneng gacor. Wes, Satu nih mas, satu mas. Lah gak orang wong Jawa iki wis ngaku-ngaku. Aku wis Jawa nih. Bandung iki, Mas. Tapi bisa Jawa iki iso. Ya. Iki sing mau Jawa. Iki. Iya, Kevin Jawa. 200 mas. 200 STK, Mas. 200. 200. Enek, engko. Lucu Mas, nanti tak kasih beneran. Wis. Nih. Janji, kasih 200 ya. Tiup. Udah dicatat sama Allah ya. Kasih 200. Slow. Hello ya. Gua bagi cepet. Selain dapat yes, tim gua. Gocap. Cair. Aku sing yang tiup, dia kasih 200 jadinya. Gocap ya. Bang Azre. Langsung. Oh, mau dikasih langsung toh. Waduh. Wow. Copret. Enggak, cair langsung iki. Orang Jawa tibang dikasih 200 juga langsung sungkem ya. Kayak sopan banget gitu. Bang Azre. Mas ya, ini secara komedinya kenapa relate banget sih sama Kevin anjing. Jadi ceritanya dari tadi itu kayak cerita Kevin banget. Ya nggak Bin? Dari Jawa ke Jakarta. Gitu. Relate banget. Jadi dari tadi gua ngeliat kayak waktu cerita kayak anjing ini mah Kevin. Iya benar. Fresh topic gitu. Lah kan tim gua kan gimana ya bilangnya ya, ngetonting kagak, ya kan tipis-tipis aja gitu loh bre, ya. Udah 2 nih yes nih, masa yang ini kagak ya kan? Ya nggak apa-apa sih, nggak yes, tapi 200.000 bawa pulang ya. Langsung aja, Bang. Yes or no? Lucu sih. Yes. Gile. Padahal Bang Kevin tuh bukan leadernya dia, tapi mau ngasih 200.000. Gila, berarti mantep banget loh, Bang Wage. Langsung aku Jawa semua loh, demi 200.000. Ini dia. Ini terakhir nih. Oh, ini dia yang terakhir di stand up competition brutal ini. Dia adalah bocah songong dari Jakarta Timur. Timur lagi.
Langsung aja. Oh, karena ini terakhir kita cek semangat dulu. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Dari mana? Beri tepuk tangan meriah untuk Baim Pap. Kena tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku orang Jawa aku. Oh, itil. Jawa aku. Aku Jawa. Jawa pisan ini. Oh, Jawa tenan anjir, Jawa tenan. Keren tapi ini brutal. Gua ngefans sama Azre gua. Sumpah gua udah follow nih TikTok dia dari lama. Tapi dia alay banget, ada kicau mania. Itu kalah challenge. Gua unfollow. Udah ya. Udah gua unfollow ya. Nora. Alay, cuy. Tapi bener mantap dia, Azre mirip Tensi dia. Mirip Tensi. Kalau Mate mirip Naikila dia. Malam chaos ini puter. Dia nih. Bener dia. Arab gokil. Arab gokil anjay. Kenalin teman-teman, nama gue Baim Paps, gue funky. Gue semua cewek gue pacarin, mohon maaf gue ganteng. Cewek-cewek spek Anya Geraldine gue pacarin, sampai spek anyang-anyangan gue pacarin. Gue seneng gitu pacaran, dan gue seneng pacaran sama cewek Jaksel gitu. Karena menurut gue cewek Jaksel tuh keren. Panggilan kesayangan kita Bubub. Anjir. Bubub mau makan, Bubub mau minum, Bubub kayak air mendidih. Ya Allah. Bubub. Tapi itu dulu, karena sekarang cewek gue orang Ciracas. Lumayan ke Ciracas. Norak banget bang, kita panggilan kesayangannya Bojoku. Ya Allah, gue berasa pacaran sama Herman Wage, anjing. Anjing. Kayak homo gue. Seneng gitu gue pacaran. Enaknya pacaran sama cewek Jaksel tuh emang keren aja gitu. Bener-bener keren, yang ngikutin tren. Yang kalau kita tanya ungke dijawab ungger. Enak ya kan? Beda gitu sama cewek gue yang Ciracas, mantan gue yang di Ciracas ini. Karena apa? Karena dia norak banget. Dia ngambil duit ke ATM pakai bahasa Inggris, pencet bahasa Inggris panik dia. Pencet giro, katanya apaan sih? Oh kata gue tinggal pencet exit. Ya Allah, emang bener-bener pacaran sama Kevin Cum gue. Ini Kevin Cum nama TikToknya Kevin Cum. Tahu gue, brutal banget. Bahwa Asep dikatain cecunguk, tahu gue. Iya, pacaran gue sama cewek Jaksel, enak bang. Emang romantis itu cewek. Beda gitu sama cewek Ciracas. Gue pernah jalan sama dia ke coffee shop. Dia pakai outfit yang semuanya barang KW. Dia pakai baju Adidas, I-nya 2 Adidas. 2 harokat baju lo. Ya Allahu Akbar. Dia pakai sepatu Onitsuka Tiger, tapi tipe Onitsuka Tigor. Sepatu orang Batak itu. Listnya gambar ulos di sini anjing. Kata gue banget. Yang paling parah dia pakai tas Channel. Belakangnya Global TV. Ya Allah, Channel TV itu. Punya orang Global TV balikin. Kata gue ngapain? Kita berdua jalan ke coffee shop. Kita jalan ke sini waktu itu. Gue jalan ke sini, sampai sini gue ngeluarin rokok Sampurna Mil. Dia ngeluarin Surya 16. Tapi 6 doang, ya Allah, rokok lu dikit. Bang. Gue sih nggak apa-apa sama cewek yang ngerokok, nggak apa-apa banget, itu hak mereka. Permasalahannya si anjing ngerokok koreknya korek kayu. Kata gue lu Iwan Fals. Kayak laki banget sih lu. Allah. Dan sumpah demi Allah teman-teman, kerjaannya tukang ngarak ondel-ondel. Jadi tiap ondel-ondel lewat gue mikir itu cewek gue. Tenenone cewek gue itu. Coba lihat dah. Buka sini. Tapi emang cantik bang, cantik banget. Cuman emang kemana-mana bawa bungkus relaksa. Kata gue minta-mintain orang. Kata gue jangan. Kita lagi ngedet. Emang norak banget itu. Ya pokoknya persis-persis orangnya mirip-mirip Bang Matem lah. Palanya kecil. Sumpah.
Kayak botol parfum. Sekian Ko Baim, terima kasih. Ini gokil banget. Itu dia headliner pada kompetisi ini. Wih, lucu banget. Gara-gara materinya tadi gua jadi ngeliatin Bang Matem palanya beneran kecil. Kecil banget palanya ya. Buset. Bola paten. Langsung aja dah. Langsung. Mulai dah, dari Matem dulu dah. Bang Matem. Ini rapat banget sih topiknya. Perfect. Keren banget. Masih Bang Matem. Lu Gen Z banget sih. Makasih Bang Matem. Bagus. Jokesnya masuk mulu. Apalagi ini apa tiap kali ngomong tuh punchline mulu anjir, lucu banget. Dah. Ya jadi materi yang dibawain kan ini. Tahu lah kita relate, jadi lucu-lucu, bagus banget. Masih Bang Kevin. Dari gua sesuai aplikasi lah. Keren. Langsung aja ketuanya, tapak. Pak masuk nggak Pak? Ya elah bre, tim gua bre, pas coba dari tadi kagak berhenti ketawa. Langsung aja Bang Gem, kasih nilai, yes or no. Untuk yang terakhir nih. Realistis lah ya. Emang lucu banget sih dia. Yes. Makasih Bang Gema. Gila. Weh, gila ini kacau. Tapak dari tim anak buahnya Bang Tapak 4-4 dapat yes. Gila. Kevin mati, Asep mati, Bang Azri mati, Bang Matem mati, semuanya disikat ya sama Bang Tapak. Gila. 4-4 langsung ya. Langsung. Ketawa semuanya. Gila. Dari timnya Bang Tapak sebagai headliner juga Ya, tadi. betul. Layak banget jadi headliner. Setiap omongannya punchline katanya. Gila. Dan ini berhubung udah semuanya. Terima kasih semuanya. Itu dia stand up competition brutal pada malam hari ini. Aman ya? Lanjut pengumuman lomba ya. Lanjut dulu ya. Pada kondusif ya. Kondusif. Udah ntar urusan sama mereka dah. Kondusif ya. Oke. Berarti ini untuk juara pertamanya dan pokoknya tapak berarti ya. Tapak. Tetap. Pokoknya tenang-tenang aja teman-teman, nanti kita dapat rokok dari MC. Goblok. Kagak ada pikirannya. Samgong dulu monyet. Deh, gimana? Udah kelar mereka bisa? Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk para leader di Brutal Entertainment. Gila. Brutal Entertainment. Gila. Brutal Entertainment beneran brutal ini mah, kacau. Tapi kata lo ada hadiah lagi selain juara 1. Ada lagi? Ya. Ada hadiah lagi selain juara 1 tadi. Dan ini dia. Oke. Guys. Kondusif lo, ini dia pengumuman pemenang lomba Brutal Stand Up Competition. Dan kita umumin dari juara 2 dulu kali ya. Juara 2 dulu. Karena ini bukan juara 2. Beda. Juara 2 ini adalah top killer pada kompetisi Brutal Stand Up Competition. Udah competition tuh, goblok. Ini dia top killer pada Brutal Stand Up Competition pada malam hari ini. Siapa kira-kira? Menurut lo siapa? Tebak aja dulu, asal. Menurut gua ya. Iya. Menurut gua sih Zidane. Tadi yang jualan kambing. Menurut gua. Kan lu bukan Zidane. Dah, berarti nanti yang ngumumin lu ya. Gua aja. Buset. Gue berarti ngasal banget tadi nyebut ya. Udah ketahuan kagak bakal juara 2 Zidane. Buset. Dan juara 2 atau top killer pada Brutal Stand Up Competition pada malam hari ini, selamat kepada Baim Marka. Cair. Maju. Kita umumin juara 1 atau MVP dulu apa juara 3 nih? Nih karena nilainya sama ya. Nilainya sama, poinnya sama, LPM-nya sama semua. Jadi ada 2 orang nih yang sama, gue suruh maju dulu ya. Dua-duanya. Yang pertama, boleh maju ke depan. Herman Wage. Juara 1 dulu ya. Juara 1 dulu ya. Ini dia MVP pada Brutal Stand Up Competition pada malam hari ini. Boleh maju ke depan. Baim Pap.
Ini juara 3. Black Horse-nya udah ketahuan. Herman Wage dan masih ada satu lagi yang poinnya sama, nilainya sama. Siapa tuh? Boleh maju ke depan. Zidane Kambing. Yes. Zidane Kambing. Gokil. Ya 3 ya. Sedih dia. Sedih. Nah, ini Bang, gua nggak tahu ya. Ini kan poinnya sama. Dia yang calon-calon Black Horse bener ya? Bahasa Inggris gua bego bener. Kira-kira gimana Bang nentuinnya Bang? Voting anak-anak aja ya. Anak-anak, ya. Oke. Untuk pertama untuk Zidane dulu berapa yes dan berapa no? Anak-anak brutal di belakang semua. Belakang 1 2 3 4 5. Kalian voting cuma bisa sekali karena ada 5 kan? Ya. Tepuk bahu mereka. Oke? 3 2 1 tepuk sekarang. Belakang oke. Ya. Aduh. Oke, di belakangnya ya. Diri di belakangnya 1 2 3 diri. Nggak bisa. Pilih 1. 1 2 3. Ush. Jadi ada hadiah tambahan. Jadi berdua dapat 500 dua-duanya. Gokil. Oh, dapat 500 dua-duanya. Dan ini dia MVP pada Brutal Stand Up Competition. Selamat kepada Baim Pas. Gokil. Dan top killer pada Brutal Stand Up Competition. Selamat kepada Baim Marka. Wih. Ini dia Dark Horse atau juara 3 pada malam hari ini. Selamat kepada Zidane dan Wage. Dapat 500. Berarti dia nggak bagi 2 ya. 500 ya. Nggak 2,5 ya. 100. Oke. Brutal. Udah. Ulang. Belum. Gila. Ulang. 3 2. Brutal Entertain. Brutal Stand Up Competition sudah selesai. Kalau gitu, gua pamit undur diri. Gua Fikri Skoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di program-program Brutal Entertainment yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di semua videonya Brutal Entertainment, teman-teman. Mantap.